Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Zaki dari kelas 11 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur jaringan. Nah, apa sih arsitektur jaringan itu? Arsitektur jaringan adalah suatu rancangan komunikasi yang dapat diterapkan pada media elektronik. Pembagian arsitektur jaringan ada tiga, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama ada LAN. Apa sih LAN itu? LAN adalah Local Area Network. Jaringannya hanya dapat dicakup area lokal. Contohnya di gedung atau kantor, aula sekolah. Dua, MAN atau Metropolitan Area Network. MAN jangkauannya lebih luas dibandingkan LAN. Teknologinya juga lebih canggih dibandingkan dengan komputer yang menggunakan teknologi LAN. Dapat dihubungkan jaringan komputer antar kota, misal suatu kantor memiliki cabang. Kantor satu berada di kota A, kantor 2 berada di kota B. Nah, itu biasanya menggunakan MAN karena lebih efektif. Kalau LAN kan hanya bisa misal suatu gedung doang gitu atau satu kantor. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. WAN jangkauannya lebih luas lagi dari MAN dan LAN. Cakupannya seluruh dunia atau seluas antar benua. Tambahan lagi yang keempat ada PAN, Personal Area Network. Jaringan komunikasi suatu perangkat dengan lainnya dalam jarak sangat dekat atau hanya beberapa meter saja. Misal suatu lab ya, PC 1 dengan PC 2 gitu. Arsitektur terminologi jaringan. Satu, CAN atau Campus Area Network, atau dapat menghubungkan gedung atau bangunan pada kompleks secara tertentu. Misal gedung 1 sama gedung 2, gedung 2 dengan gedung 3. 2. Intranet, jangkauannya hanya dapat diakses oleh pengguna secara sah, yang hanya izin ya. 3. Strong Area Network atau SAN, jaringan yang dihubungkan untuk memanfaatkan perangkat yang saling berhubungan, seperti sistem tap dan write penyimpanan file server. 5. Virtual Local Area Network atau VLAN, jaringan yang memungkinkan untuk menghubungkan antara komputer yang jaringan yang sama walau secara fisik terpisah. Kayak VirtualBox atau VMware ya kalau nggak salah. 6. Client server, jaringan yang memberikan layanan dengan konsep sistem memberi dan menerima. 7. Peer-to-peer, memungkinkan semua komputer berlaku secara sama. Arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan media. 1. Nirkabel atau wireless, menggunakan gelombang radio untuk transmisi data pada frekuensi tertentu. Jadi tanpa kabel ya kalau wireless. 2. Kabel dimanfaatkan untuk media pengantar dalam jaringan komputer. Terdapat beberapa jenis kabel yang digunakan untuk media pengantar dalam jaringan komputer, yaitu twistbar, koaksial, dan fiber optik. Setiap kabel itu kalau transfer data dengan kabel itu kecepatannya berbeda-beda setiap kabel ya. Kalau nggak salah paling cepat itu fiber optik sekilat secepat cahaya. Kalau biasanya sih koaksial atau twistbar juga. Oke, lanjut materi kedua. Materi kedua adalah topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan umumnya menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya, baik dengan menggunakan kabel maupun tanpa kabel atau nirkabel.
Jenis-jenis topologi jaringan ada 6. Yang pertama, topologi ring biasanya diterapkan pada perusahaan dengan membentuk lingkaran seperti cincin. Ring kan itu seperti cincin gitu ya bentuknya. Ciri-ciri menggunakan kabel UTP untuk membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana. Kelebihannya mudah dirancang atau dibangun karena hanya melingkar ya. Komputer gini melingkar gitu. Kekurangan, sinyalnya semakin lemah jika node yang dituju semakin jauh. Misal nggak di lingkaran itu mungkin akan lemah ya sinyalnya. Setiap komputer dihubungkan secara seri atau sama agar jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti cincin. Ini contoh topologi ring ya. Ya emang seperti cincin, ada 4 PC ya. Topologi star umumnya berbentuk star atau bintang. Sistem kerjanya menempatkan suatu perangkat jaringan sebagai pusat segala aktivitas. Ciri-cirinya, setiap node dapat terhubung secara langsung ke pusat. Kelebihannya lebih mudah menemukan salah suatu permasalahan apabila salah satu PC atau node mengalami masalah. Kekurangan, biayanya mahal ya karena membutuhkan banyak kabel. Pusat akan menjadikan penutup hidup atau matinya node yang saling terhubung. Apabila pusat jaringannya mati, maka seluruh PC juga akan mati. Jadi ini gambarannya topologi star. Jadi ini di sini yang di lingkaran ini adalah pusat. Ini ping. Jadi misal kita mau mengirimkan pesan dari sini ke PC sini, itu akan diterima dulu oleh pusat, baru langsung dikirim ke sini. Oke, lanjut. Topologi tree menyerupai pohon ya, karena dalam bahasa Inggris tree adalah pohon. Dan gabungan dari topologi star dan bus, topologi tree sangat cocok untuk membangun jaringan dengan banyak komputer. Ciri-cirinya memiliki banyak komputer ya, karena bercabang-cabang-cabang gitu seperti pohon. Kelebihannya sesuai kebutuhan, misal komputer skala besar, pengembang jaringan dapat dilakukan dan mudah. Kurangnya seluruh jaringan bergantung kepada kabel penghubung utamanya. Topologi mesh, sistem topologi yang koneksi antar komputernya saling terhubung satu sama lain ya. Ciri-cirinya menggunakan banyak kabel. Kelebihannya, dengan menggunakan DigiTouch line maka data yang transmisi lebih cepat ke komputer yang dituju. Kekurangnya terlalu banyak menggunakan kabel ya, berbelit-belit. Ini contoh gambarannya, banyak banget kabelnya membentuk star juga. Topologi hybrid, topologi yang menggunakan dua atau lebih jenis topologi. Ciri-cirinya, topologi ini karakteristik topologi asal yang membangunnya. Kelebihan, tipe jaringan dapat disesuaikan dengan tujuan secara tertentu. Kekurangan, instalasi yang cukup susah untuk dikembangkan. Ini kayak gabungan dari topologi hybrid sama topologi star dan bus ya. Gabungan 3 topologi ya, hybrid. Topologi bus atau linear, topologi yang memiliki bentuk runtutan. Ciri-ciri memiliki skema seperti bus. Ya kalau bus pada umumnya kan joknya 2 satu deret itu 2 ya kesana kayak gini, kayak bus itulah, bus antar kota itu ya membentuk seperti itu. Ciri-ciri memiliki skema dan BNC star RJ45. Kelebihan, lebih mudah melakukan instalasi pengembangan jaringan. Skema jaringan dibangun. Kekurangan, keamanan kurang terjamin.
Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Tolong dimaklumi karena saya juga masih belajar. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.